Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan di masa lampau yang tercatat sebagai goresan sejarah. Sejarah merupakan perjuangan para pejuang leluhur kita. Terkadang sejarah meyakinkan, ada juga yang masih misteri. Tetapi itu bukti sudah ada. Tetapi saksi yang masih belum pasti. Inilah kisah bukti sejarah Desa Kembar, Desa Piajaran Wetan, dan Piajaran Kulon. Tahukah Anda sejarahnya? Mari kita simak kisah sejarahnya yang diyakini dari berbagai sumber. Inilah sejarahnya Desa Kembar, Piajaran Wetan, dan Piajaran Kulon, tepatnya di Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Kenapa dinamakan Desa Kembar, Desa Piajaran Wetan, dan Piajaran Kulon? Dari kapal perbatasan terlihat sebuah desa yang sebelah wetan dinamakan Desa Piajaran Wetan, dan yang sebelah kulon dinamakan Desa Piajaran Kulon. Banyak sumber yang menceritakan desa ini yang sangat legendaris. Di sebelah utara perbatasan ada desa yang namanya Blok Labuan, dan ada lagi juga yang dinamakan Desa Pangkalan. Konon kala itu di Blok Labuan terdapat suatu pesisir lautan, tempat persinggahannya perahu-perahu kecil dan layar-layar kecil yang singgah di situ. Dan sekarang dinamakan Desa Blok Labuan, dan konon merambah sampai terus ke arah Kulon, sampai dengan di situ dinamakan Desa Pangkalan. Konon di situ tempat bersandarnya kapal-kapal besar dari semua perantauan singgah di situ, dan konon sekarang dinamakan Desa Pangkalan. Konon di kala itu ada dua kesatria yang terdampar di pesisir pantai. Lalu mereka merambah ke daratan, dan di situ ada degrigan atau langgenan. Disitulah dijadikan tempat untuk beristirahat dan mempersiapkan bekal persiapan untuk syiar Islam dan berdagang di Pulau Jawa. Singkat cerita, kedua satria itu akan bertapakur meminta pada Yang Kuasa agar dimudahkan dalam perjalanan berdagang dan syiar Islam di Pulau Jawa.
Lalu dengan tiba-tiba datang 2 ekor kuda yang perkasa, yang satu dari arah wetan, yang kedua dari arah kulon, sehingga bertemu di hadapan 2 ksatria itu. Kuda perkasa itu siap untuk membantu dan apa yang diperlukan oleh kedua ksatria itu. Bahkan kuda itu mengerang-erang siap jadi tunggangannya. Dan akhirnya kedua kuda itu diterima dan dipelihara oleh kedua ksatria tersebut. Konon sumber lain menceritakan kedua ksatria itu bernama Rohman dan Rohim, seorang kiai dari negeri seberang yang bertujuan berdagang dan syiar Islam di Pulau Jawa. Setelah beberapa lama kemudian, kedua ksatria itu berselisih tentang keadaan kuda tersebut. Perjalanan berdagang dan syiar Islam tidak diperlukan seekor tunggangan yang bergaya dan khawatir nanti warga tak menghiraukan mereka. Lalu kedua kuda itu memahaminya tentang tidak disetujuinya kehadiran mereka. Lalu kuda itu tiba-tiba merengek dan meminta hormat untuk pergi dari tempat itu. Akhirnya kuda pun berpamitan, yang satu kembali ke arah kulon dan yang kedua kembali ke arah wetan. Dan konon nanti suatu saat dinamakan Desa Kiajaran Wetan dan Kiajaran Kulon. Setelah tinggal beberapa lama, kedua ksatria itu melanjutkan perjalanan ke arah wetan, tentunya akan menuju ke daerah Cirebon untuk berdagang dan syiar Islam. Itulah yang konon sejarah legenda Desa Kembar, Desa Kiajaran Wetan dan Kiajaran Kulon. Hingga kini desa tersebut merupakan desa legenda yang penuh sejarah, dan terdapat beberapa makam para leluhur yang terungkap di sini, yang penuh misteri. Pemirsa, sedulur, di mana saja berada, itu hanya sekedar kisah dari sumber yang menurut sepuh saja. Jangan jadikan kepastian, sebab tidak ada pegangan kuat. Ini hanya sekedar hiburan saja, sebab kisah merupakan kesaksian yang banyak versinya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Salam budaya daerah, salam meduluran.